Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Vina Astriani. Dengan ini saya akan share ke kalian tentang kondisi hidrologi di Subdas Merangin Tembesi Das Batanghari. Langsung saja simak penjelasan dari saya berikut ini. Sebelumnya perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi siklus hidrologi di dalam das adalah karakteristik das, yaitu karakteristik fisik dan sosial ekonomi. Karakteristik fisik das Merangin Tembesi dilihat berdasarkan bentuk das, luas das, kerapatan drainase, morfolometri das, jenis tanah, tutupan vegetasi, topografi. Sedangkan karakteristik das berdasarkan sosial ekonomi, yaitu berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di dalam das tersebut. Selanjutnya, karakteristik fisik das Merangin Tembesi. Subdas ini merupakan subdas terbesar dari das Batanghari dengan luas areal 13.718,54 km persegi. Ketinggian di subdas ini bervariasi dari 2.500 sampai 20 meter dpl dengan kemiringan lereng hingga lebih dari 40%, terutama di daerah sebelah barat subdas, yaitu di Kabupaten Kerinci. Jenis tanah yang ada di areal studi adalah fosforik yang merupakan bagian terbesar dari subdas ini. Kemudian hidromorfik, andosol, aluvial, organosol, kompleks latosol dan litosol, serta kompleks andosol dan latosol. Selanjutnya, penyebab kerusakan fungsi hidrologi das. Ada perubahan iklim, pengelolaan lahan, dan pengelolaan sumber daya air. Yang pertama, perubahan iklim. Perubahan iklim mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan manusia dan berdampak terhadap kelangsungan hidup alam dan manusia. Salah satu parameter cuaca yang berubah karena perubahan iklim yaitu curah hujan, baik dari segi banyaknya hujan maupun dari lamanya hujan. Selanjutnya, hasil pengamatan menunjukkan curah hujan pada bagian tengah subdas Batang Tembesi di pos hujan P6 menyatakan curah hujan maksimum agak menurun, sementara pada pos hujan di bagian timur subdas Batang Merangin Tembesi curah hujan maksimum tidak terlalu berubah. Curah hujan di pos yang lain menunjukkan adanya penurunan curah hujan, begitu pula pada hujan wilayah. Selain itu, pengaruh tutupan lahan terhadap iklim juga terjadi antara lain melalui perubahan energi dan kelembapan, temperatur, albedo, atau nisbah antara radiasi matahari yang dipantulkan dan diterima, serta perubahan konsentrasi gas rumah kaca. Yang kedua, ada pengelolaan lahan sebagai penyebab kerusakan hidrologi das, yaitu adanya aktivitas yang dilakukan oleh manusia terkait pengelolaan lahan dan pemanfaatan sumber daya alam di dalam das, yaitu pelaku pengelolaan das atau pemanfaatan sumber daya di dalam das juga berkontribusi terhadap kondisi di dalam das, sehingga mempengaruhi baik atau rusaknya das tersebut. Terjadinya alih fungsi lahan di subdas Merangin Tembesi dengan perubahan tutupan lahan pada daerah tangkapan air di pos-pos debit subdas Merangin Tembesi sehingga terjadinya penurunan pada debit sungai. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya air sebagai penyebab kerusakan hidrologi das. Subdas Merangin Tembesi merupakan subdas bagian hulu. Daerah hulu das identik dengan penggunaan lahan berupa hutan. Oleh karena itu, kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan hutan di bagian hulu das akan berpengaruh terhadap kondisi sungai di bagian hulu hingga ke bagian hilir. Karena subdas Batang Tembesi memiliki pola hujan ekuatorial sehingga memiliki ketersediaan air yang tinggi, walaupun ketersediaan air saat ini masih tinggi, tetapi tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Akibat pengelolaan lahan dan hutan yang kurang bijaksana, analisis neraca air dan water demand supply wilayah menunjukkan bahwa adanya kecenderungan semakin tidak meratanya sebaran dan ketersediaan air menurut waktu atau musim,
dan sepanjang antara lokasi sumber dengan pusat-pusat kebutuhan air meningkat. Akibatnya, dengan meningkatnya kepekaan sumber daya air terhadap fluktuasi dan goncangan iklim, serta turunnya kualitas air akibat pencemaran oleh berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, dampak perubahan fungsi hidrologi subdas Merangin Tembesi. Dari ketiga faktor tersebut menimbulkan dampak berupa terjadinya banjir yang menyebabkan kerugian masyarakat yang semakin besar. Begitu pula dengan terjadinya penurunan ketersediaan air baku dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.